Dari Pak Agung, pesan-pesannya untuk saudara-saudara kita yang masih di luar sana atau yang sedang nandang masalah, sedang nandang sakit, sedang menghadapi masalah finansialnya, saran-saran Pak Agung untuk saudara-saudara kita yang ada di luar sana seperti apa, Pak Agung? Iya. Jadi tidak dipungkiri sebenarnya setiap manusia itu pasti ketemu namanya masalah. Hanya saja masalah itu akan menjadi suatu penghalang atau ketidakterimaan kita terhadap kenyataan itu tergantung kita menyikapi kan itu. Nah, untuk menyikapi masalah itu apa yang perlu pertama dilakukan? Kita harus menumbuhkan rasa kesadaran dulu. Kesadaran. Nah, kita sadar apa yang terjadi terlintas dalam kehidupan kita bisa memaknai secara benar, kita bisa menempatkan secara benar kan gitu. Jadi di Pandapoka Sepan ini juga memiliki banyak program, terutama sebenarnya membernya itu ya juga banyak, ada permasalahan secara kesehatan, masalah finansial dari berbagai ya, dari bermacam-macam permasalahan ada di sini. Nah, di situ kita menggunakan satu teknik yang sama. Artinya apa? Semua itu bisa diselesaikan dengan kita menumbuhkan rasa kesadaran. Nah, kalau kesadaran itu sebenarnya sudah semua berkesadaran, namanya kan kesadaran secara kolektif. Nah, itu akan merubah suatu tatanan. Nah, misi di Pandapoka Sepuan kan seperti itu. Jadi kita menumbuhkan dulu jiwa-jiwa yang mempunyai nanti akal budi pekerti yang baik kan itu. Jadi masalah itu sebenarnya alat atau ya saya alat yang harus kita sadari dulu. Dengan perangkat yang ada itu dikaji masalah itu. Dengan masalah itu kita akan membuat cerdas. Di dalam agama kan untuk menaikkan derajat seseorang itu pasti dikasih ujian. Nah, ujian itu pasti masalah ya. Tinggal kita mau menempatkan sesuatu yang dikatakan masalah ini di mana pada diri kita. Kalau kita menerima dengan penuh kesadaran, saya kira itu akan menjadi suatu rezeki buat kita, baik itu itu secara finansial atau secara kesehatan. Kalau kita masih menerima, akan membangkitkan suatu power yang berbeda pada tubuh kita. Itu akan menjadi bonus buat diri kita. Nah, nanti dari itu intisari kehidupan akan muncul. Dan itu di Pandapoka Sepuan kemarin juga mengibaratkan kayu purwa sejati. Ibaratnya dalam kehidupan itu suatu pohon yang mempunyai akar, yang mempunyai batang, yang mempunyai ranting, yang menumbuhkan suatu buah. Ya, dari proses itu, dari kecil tumbuh itu pasti harus ada proses. Proses itu ya kita harus membungkam tekad itu ya kembali lagi kita kesadaran. Makanya saya memberikan sarannya, jangan bersedih hati misalnya ada ketemu suatu masalah ya. Kita di Pandapoka Sepuan siap menerima, karena apa? Kita adalah satu, sama kan itu. Kita bersama-sama. Dan dalam apa? Ya nanti menumbuhkan suatu kesadaran yang kolektif, yang akhirnya insya Allah dalam tantangan kehidupan sekarang tak dipungkiri banyak tantangannya. Apalagi perkembangan teknologi itu, tantangan kehidupan berubah, bergeser. Ya, kita akan menumbuhkan suatu budaya yang luhur yang sudah diramu, ditemukan oleh leluhur kita, yang sekarang sudah mulai pudar. Kadang di anak cucu kita, ya, anak kita kadang budaya itu sudah nggak ngenal, Mas. Iya, kita berusaha membangkitkan itu dengan kesadaran. Ya, jika kamu dikasih masalah yang berat, berarti kamu akan dinaikkan tinggi derajatmu. Itu aja secara simpel. Terus selanjutnya kamu nggak sendirian, kita semua sebenarnya sama, orang hidup itu pasti ya ketemu masalah. Kita bersama-sama belajar, berkesadaran, kita tumbuhkan makna arti yang kehidupan yang sejati itu seperti apa. Gitu Mas Heru. Dari Pak Asmin, saran-sarannya untuk saudara-saudara kita yang masih ada di luar sana
yang belum mengenal Pandapa Kasepuhan atau belum mengenal diri kita, yang sekarang sedang nandang sakit, nandang masalah finansial, nandang masalah keluarga, atau orang yang sedang mencari jati diri, atau yang orang sedang mencari potensi dirinya. Saran-sarannya seperti apa, Pak Osmin? Iya, saran-saran saya telah menjadi member, monggo mari untuk yang saya rasakan, ajaran budi luhur itu telah hilang. Dan saya merasakan ajaran dari leluhur kita, mbah-mbah kita itu sebenarnya sudah mempunyai fondasi yang menakjubkan. Mari monggo silakan bergabung dengan Pandopo Kasepuhan. Di Pandopo Kasepuhan itu kita merasakan bahwa kita itu satu keluarga, yang saya rasakan. Dan alhamdulillah saya bersyukur sekali dipertemukan dengan Pak Agung, Pak Khair, itu sudah saya anggap saudara. Saya juga begitu untuk Pak Osman, saudara kita semua. Iya, Gitu. Sudah nggak ada batas kita. Iya. Monggo terus. Monggo Sambut. Matur suwun Pak Osmin, matur suwun Pak Agung. Setelah tadi saran-saran dari kedua saudara saya, dan saya juga berpesan kepada, atau apa bahasanya ya saran lah gitu ya, kepada saudara-saudara saya yang terkasih, yang masih ada di luar sana, yang sedang sakit, belum kunjung mendapatkan kesembuhan, yang sedang mengalami masalah ekonomi, yang sedang mengalami masalah pribadi atau keluarga, yang sedang mengalami masalah krisis jati diri. atau krisis kepercayaan, atau sedang bahasa kerennya apa Mas? Mencari jati diri. Ya, mencari jati diri, atau sedang drop lah gitu ya, sedang tidak downgrade bahasanya Sedang baik-baik saja. Tidak sedang baik-baik saja. gitu loh. Kita istilahkan. Itu tadi saran saya, ibaratnya himbauan saya, ayo belajar berkesadaran, ayo belajar bersama, merenung, masuk ke dalam diri. Kalau berkenan, monggo datang ke Kasepuhan, bergabung bersama kami menjadi keluarga besar, sinau bareng. Dan di Pandapa Kasepuhan ini rata-rata yang masuk ke sini itu dari latar belakang orang yang sedang tidak baik-baik saja. Gitu. Kebanyakan member yang masuk ke Pandapa Kasepuhan yang menjadi keluarga besar ini adalah orang yang sedang tidak baik-baik saja dan menuju ke yang lebih baik. Itu saran saya. Karena apa? Banyak sekali manfaatnya, banyak sekali yang didapat. Salah satunya adalah setiap hari, ya kan, mendapatkan wejangan dari para sesepuh, dari pembina, dari member-member yang lain, saling berbagi pengalaman, saling berbagi cara mengatasi masalah atau metode penyelesaian masalah dan sebagainya. Setiap hari kita dapat, bahkan sehari 2 kali dalam audio chat itu, sehari 2 kali, siang dan malam, gitu kan. Apalagi ada yang berkenan untuk masuk kelas dalam Pandapa Kasepuhan ini, ada juga kelas gitu kan, kelas meditasi kesejahteraan diri, dan itu berjenjang gitu. Kita bisa mengamati diri kita, bisa belajar tentang diri kita, ibaratnya bisa bagaimana caranya kita bisa mengolah rasa, karena meditasi atau ilmu spiritual menurut saya pribadi itu adalah keterampilan, terampil dalam mengolah pikiran, terampil dalam mengolah rasa, itu terampil dalam bertindak. Ya, itu saran saya buat saudara-saudaraku semua yang terkasih, yang masih ada di luar sana, yang sedang tidak baik-baik saja. Semoga segera mendapatkan solusi dari permasalahannya. Semoga cepat mendapatkan apa yang
cita-citakan gitu. Dan semoga semuanya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Makaten dari Pak Agung ada tambahan? Sampun Pak Asmin sudah. Oke, makaten mau obrolan kami para member kasepuhan yang kami rasakan, yang kami jalankan, terus yang kami ya rasakan dan nikmati, dapatkan dari Pandapa Kasepuhan ini. Terima kasih semuanya. Sekian dari kami. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Terima kasih. Matur suwun.